bla 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 bla. Tio untuk Ria. Orang bilang pertemanan antara laki-laki dan perempuan tidak tahan lama. Dan itu terjadi pada kami. Pertemanan itu putus setelah terjalin 6 tahun lamanya. Dan berakhir tanpa bekas. Hingga dia kembali dientarkan oleh takdir tanpa rasa bersalah. Aku tergabung dengan geng ciwi-ciwi hits di sekolah dengan peran Itik buruk rupa. Sejujurnya, geng ini sudah ada sejak kami TK. Sejak kecil, kami bertiga bertetangga dan berteman sangat dekat. Sejak kecil, 2 sahabatku lainnya seburik aku. Tapi entah mengapa, di masa SMP, mereka semua mulai glow up dan aku tidak berubah sama sekali. Mereka berdua selalu menyita perhatian, dan aku selalu menjadi Itik yang terlupakan. Rere dengan tubuh proporsional bak model, Vio dengan tubuh mengilang imut, dan aku Ria yang biasa saja. Mataku sipit, badanku hanya sedikit lebih tinggi dari Vio, dan badanku yang biasa saja, atau mungkin termasuk kurus kerempeng. Malam itu, kota cukup padat dengan kemacetan. Mataku memperhatikan keramaian di jalan raya tanpa arti. Entah kenapa, sejak aku datang ke tempat ini, perasaanku tidak nyaman. Padahal dekorasi, interior, dan suasana kafenya ditata sedemikian mungkin untuk memberikan kesan nyaman. Mama dan Tante Hilary udah janjian untuk ketemu di sini. Kamu jaga sikap ya, Ria. Kalau bisa, kasih kesan yang hangat ke Tante Hilary. Ucap Mama sembari memperbaiki anak rambutnya yang tertiup angin. Aku hanya mengangguk patuh. Entah apa yang coba Mama lakukan. Mulai dari pagi menyuruhku mengosongkan jadwal, memakai gaun yang lumayan cantik untuk sekedar makan malam di luar, dan berdandan lebih baik. Aduh, maaf ya Jeng, kami agak telat, ucap Tante Hilary berjalan mendekat dengan suaminya. Gak telat kok Hil, kitanya aja yang kecepatan. Mama menyambut Tante Hilary ramah. Silakan duduk. Tante Hilary dan suaminya bergabung di meja kami menyisakan 1 kursi kosong di hadapanku. Maaf, saya terlambat Tante. Tadi harus cari tempat parkir dulu. Suara maskulin yang cukup akrab tapi juga asing mencuri perhatian para orang tua di meja ini. Tante Hilary tersenyum manis. Ini Tio, anakku satu-satunya Jeng. Aku membukur tempat. Dia juga terlihat menegang. Entahlah, aku tidak tahu ekspresi apa yang harus kutampilkan. Tio beralih duduk di bangku kosong yang tersisa berhadapan denganku. Mama tersenyum ramah. Jadi Mama sama Tante Hilary niatnya ngejodohin kalian berdua. Mendengar ucapan Mama, rasa terkejutku yang belum hilang kembali memuncak. Omong kosong apa ini? Kenapa brengsek ini dijodohkan denganku? Kenapa harus dia? 10 tahun yang lalu, kami pertama kali bertemu di masa orientasi SMP. Kami sekelompok, jadi cukup banyak interaksi. Setelah itu, dia tertarik pada Rere, sahabatku si gadis yang selalu menjadi pusat perhatian itu. Karena cukup akrab denganku, dia mencari informasi seputar Rere padaku. Bahkan, pernah beberapa kali menitipkan coklat untuk Rere padaku. Aku yang sudah terbiasa sebagai kurir pengantar titipan para cowok-cowok untuk sahabatku tidak keberatan. Entah bagaimana, kami mulai akrab dan nyaman sebagai teman. Aku sering membantu mengantar titipannya. Dia membantuku latihan main basket. Itu berlangsung cukup lama. Hingga dia tidak lagi tertarik pada Rere. Dan kami kembali bersekolah di SMA yang sama. 3 tahun SMA kami masih cukup akrab. Dia mulai terlihat menonjol dibanding anak laki-laki lainnya. Tinggi badannya menjulang sekitar 1,7 meter, matanya bulat, hidungnya mancung, serta bibir tipis yang mempermanis penampilannya. Meskipun tidak six pack, badannya cukup berotot. Beberapa anak perempuan mulai mengidolakannya. Terang-terangan, kalau boleh jujur, dia cukup tampan dengan itu semua. Sayangnya, masa itu aku tidak tertarik dengan romantisme.
Kehidupan remaja yang didambakan semua orang bullshit untukku. Pada akhir masa SMA, kami tidak sengaja dipertemukan sekelas. Dalam 6 tahun di sekolah yang sama baru kali itu kami sekelas. Ternyata dalam hal belajar dia cukup pintar. Tidak superior, tapi mampu mengikuti kelas fisika dan matematika yang susah dengan baik. Bermula dari tragedi sekelas, kami semakin akrab. Tidak ada yang tidak aku ketahui tentangnya, mulai dari jadwalnya sehari-hari, makanan kesukaannya, jajan yang biasa dibelinya, berapa banyak uang sakunya, hingga seperti apa tipe gadis idamannya aku hafal. Dia selalu suka gadis berbadan bak model yang manis. Mantan-mantannya sejak SMA selalu gadis yang diidolakan banyak anak laki-laki lainnya. Pernah satu kali kutanyakan alasan dia berpacaran dengan primadona-primadona sekolah sejak SMA. Dan dia bilang cewek itu suatu tolak ukur buat anak laki-laki, jadi harus yang cantik. Aku sih gak masalah ya, dia mau salto tengah lapangan pun bukan urusanku. Masalahnya, sebulan sebelum ujian, gelagatnya berubah aneh. Sebelumnya dia selalu bercerita dan bertanya pendapat tentang gadis-gadis yang akan didekatinya. Namun, ada sebulan sejak terakhir kali ku dengar dia putus tidak pernah lagi dia melakukannya. Padahal biasanya paling betah dia menjomblo seminggu saja, setelah itu ada pacar baru lagi. Tapi berpikir optimis mungkin dia mau berubah dan serius ujian. Namun yang terjadi, dia malah menyatakan suka padaku. Tepat setelah hari terakhir ujian, aku yang insecure dan jelek ini pun merasa ini semua lelucon. Jadi aku teriak dong di tengah ramainya orang yang menonton, "Prank ya? Wow." Lalu tertawa terbahak-bahak yang cukup garing. Dia menatap sebal lalu pergi. Gila kali loh. Setelah hari itu dia tidak pernah menghubungiku lagi. Kalau bertemu tidak sengaja dia hanya akan menganggapku angin lalu. Terkadang aku berpikir ini aku yang salah atau dia sih. Loh kan aku merasa insecure dan gak pantas. Apalagi mengingat aku hafal semua tentang dia. Tidak masuk akal kalau dia menyukaiku kan. Kembali ke kenyataan, pria itu sekarang duduk di hadapanku dengan kemeja hitam, jeans hitam dan sepatu dokmarnya. Masih menyilaukan seperti 10 tahun lalu. Dan aku masih sama, masih itik buruk rupa. Sejujurnya, aku sudah glow up, tapi memang mental yang insecure jadi merasa rendah diri terus. Walaupun berkali-kali mama bilang kalau aku sudah cantik dan keren, tapi tetap saja ada bagian dari diriku yang tidak percaya itu semua. Sebenarnya mama dan tante mau kalian saling mengenal dulu, tapi karena kalian dulu waktu SMP dan SMA satu sekolah, jadi sepertinya nggak perlu lagi ya. Ucap mama menatap aku dan Tio bergantian. Aku masih tak bergeming, dan dia juga sama, masih terkejut. Mama sama Tante Hilary sudah mutusin kalian akan menikah tahun depan. Jadi masih ada 1 tahun kok buat kalian saling menyelesaikan diri. Tapi nggak lama itu Hil. Tante Hilary menambahi ucapan mama. Lama banget Ceng. September saja biar samaan sama ulang tahunnya Tio. Apalagi mereka berdua sudah termasuk umur yang matang banget buat nikah. Oke deh, jadi kalian berdua menikah di ulang tahunnya Tio. Fitting gown dan priwet dan sebagainya nanti tante dan mama yang bantuin. Aku tersadar. Ya, mama gak bisa gitu dong. Ria masih butuh waktu. Papa tersenyum simpul. Waktu buat apa sih Ria? Kenalan? Berkarir? Bukannya sudah dari dulu ya mama sama papa kasih kamu kebebasan buat itu semua? Pa, setidaknya urusan menikah biar Ria juga yang putusin. Aku hendak protes. Gak ya, kali ini papa sama mama yang putusin. Kamu kelamaan, ditunggu gak bawa-bawa calonnya. Mama menempel jawaban papa. Kalau Tio ada keberatan? Papa bertanya selidik. Saya siap lahir batin om. Sudah waktunya buat bangun keluarga saya sendiri. Si brengsek ini malah menerima dengan enteng. Ria juga setuju kan? Dan itu adalah percakapan pertama yang dibukanya denganku sejak 10 tahun yang lalu.
sejak terakhir dia bertanya padaku tentang sesuatu yang menurutku lucu saat aku berumur 18 tahun. Tamat sudah. Aku Ria, umurku 28 tahun. Seorang manajer keuangan perusahaan besar yang dijodohkan dengan teman SMA yang brengsek karena menjomblo lama. Setelah malam itu, aku hampir setiap hari bertemu dengan Tio. Dia selalu mengantar jemputku sepulang kerja dan membuat mobilku menganggur beberapa waktu terakhir. Disibukkan dengan persiapan menjelang pernikahan seperti foto priwet, survei gedung, dan catering, fitting gaun, dan menghadiri sesi menerima wejangan-wejangan pernikahan yang membahas bagaimana menjadi istri yang baik. Aku memang jomblo sejak orok, beberapa kali menyukai seorang pria saat kuliah dan kerja. Tapi pria yang kusukai menyukai wanita lain dan pria yang menyukaiku tidak kusukai. Tio, besok kita nikah. Aku menatapnya yang terdiam setelah memperhatikan mobil yang kami pakai di parkiran sebuah gereja yang akan kami gunakan untuk bertukar janji esok hari. Bisa aku minta waktumu untuk bertanya serius? Pria itu menarik nafas, meletakkan handphonenya di dashboard. Kenapa kamu menerima semua ini? Aku menatapnya selidik. Gara-gara dipaksa mama, kita jadi pakai aku kamu. Padahal awalnya itu cuma buat di depan mama papa saja. Dan kalau berdua ya lo gue. Tapi mama marah dan ngomel-ngomel. Sudah ku bilang kan, aku sudah cukup umur untuk menikah, makanya aku menikah. Aku tidak yakin. Maksudku, kenapa aku? Tio bertanya balik dengan serius. Karena kamu mau kan? Aku menghela nafas pendek. Aku benar-benar perlu jawaban seriusmu. Tolong berhenti bercanda. Ini tentang masa depan aku dan masa depan kamu. Dia masih menatapku. Masa depan kita. 10 tahun lalu, kamu kira lelucon kan? Dia menatapku selidik. Waktu itu, aku sadar saja kalau dari semua pacarku, aku merasa senyaman dan seasik waktu gangguin kamu. Mereka cantik dan itu cukup untuk dipamerkan. Kamu beda. Kamu gak cocok untuk dipamerkan. Waktu itu, sepupuku Julian cerai dengan istrinya, terus curhat ke aku. Dan dalam keadaan mabuk, dia bilang, cewek cantik gak untuk diperistri. Cari yang berwarna dan seru, biar gak bosan dan ngangenin. Entah kenapa, aku kepikiran kamu deh. Jadi, aku putuskan bahwa 10 tahun lagi kita akan menikah. Kamu paling pas untuk jadi istriku, bukan pacar. Dan masa ujian kamu sering banget itu belajar bareng si Aaron. Aku sebel. Aku kan lebih pintar dari Aaron. Kenapa kamu gak tanya ke aku aja dan malah ke Aaron? Cemburu dengan Aaron, jadi kupikir lebih baik menjagamu sebagai pacar selama 10 tahun saja. Dan kamu malah menganggapnya lelucon. Aku sebal dan ngilang deh. Menunggu 10 tahun saja untuk ketemu kamu lagi. Aku menatapnya tidak percaya. Gila. Wah, hebat banget dalam mengarang ya. Kamu, Ria. Tio mengingatkan dengan tegas. Kenapa tiap aku serius kamu nganggap lelucon sih? Mau 10 tahun yang lalu atau sekarang, kamu gak berubah. Speechless aja. Itu bukan Tio yang aku tahu. Tio yang aku tahu itu always mandang fisik kan? Dan ini Tio yang beneran. Image aku ke kamu semua tentang PDKT sama cewek. Memang. Tapi please deh. Aku pacaran juga gak serius, Ria. Kalau kamu masih gak percaya, sepertinya hubungan ini memang gak bisa diterusin. Aku menatapnya bersedekap. Siapa bilang aku gak percaya? Aku kan cuma tanya. Ayo menikah. Ucapku yakin lalu memeluknya erat. Gak perlu alasan dan cerita yang ribet untuk Cinderella. Di kehidupan nyata, kadang hal sepele pun menjadi kunci dari hal-hal yang besar.